Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anisatul Karoman Nurafifa, beserta kelompok saya ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Mengulik Anggaran Penanganan Wabah COVID-19. Saat ini, pemerintah berupaya dalam menangani kasus COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari social distancing hingga PSBB. Tentu saja pemerintah harus menetapkan anggaran yang akan diterapkan dalam kasus COVID-19 ini. Jadi kami sebagai penulis tertarik untuk membahas anggaran yang digunakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Dari mana asalnya dan untuk apa saja. Di sini kelompok kami menggunakan metode penelitian bentuk kualitatif. Jadi kelompok kami lebih banyak mencari sumber-sumber di internet, mulai dari situs berita hingga Kementerian Keuangan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh rekan saya, maka kami membahas contoh kasus pertama mengenai sumber anggaran pemerintah untuk pandemi COVID-19. Pemerintah melalui juru bicaranya untuk penanganan virus COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto telah menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi tanggap darurat non-bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, dari juru bicara pemerintah menyatakan bahwa kasus positif virus ini per 15 Maret lalu telah mencapai 117 orang. Dan ini sudah tersebar di Jakarta, Banten, Tangerang, Bandung, Solo, dan juga Bali. Nah, saat ini pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan untuk merespon persoalan ini. Di antaranya adalah dengan cara mengkarantina warga negara Indonesia yang dinyatakan positif setelah kembali dari luar negeri. Kemudian memperketat pemeriksaan di bandara maupun di pelabuhan internasional, hingga memastikan gratis biaya pemeriksaan pasien yang positif COVID-19. Nah, seluruh pelaksanaan kebijakan ini tentu memerlukan dukungan anggaran yang cukup. Dari manakah sumber anggaran pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan tersebut? APBN 2020 telah diketuk palu ketika kasus pertama terinfeksi COVID-19 ini dilaporkan pada 31 Desember 2009 di Wuhan, China. Baik, ke next slide. Nah, pada tahun 2018, misalnya, realisasi belanja lain dari BUN itu menyerap hingga 10,9 triliun. Nah, atau 67% dari pos belanja lain-lain. Nah, sayangnya hal ini itu tidak ada rinciannya untuk apa saja anggaran tersebut digunakan oleh Kementerian Keuangan. Hasil penelusuran Institute for Budget and Policy Studies atau IBPS menunjukkan pemerintah sesungguhnya memiliki pos belanja darurat yang dapat digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi, dalam struktur APBN terdapat satu pos belanja yang dikenal dengan istilah belanja lain-lain, yang berada di kelompok belanja pemerintah pusat. Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 102/PMK.02/2018 tentang klarifikasi anggaran menyebutkan bahwa belanja lain-lain merupakan pengeluaran negara dengan dua kriteria utama. Kriteria pertama, jadi anggaran digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termaksud dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja pembayaran kewajiban utang. Kemudian ada subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial. Nah, sementara yang kedua, pengeluaran tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Lebih lanjutnya lagi, di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 menjelaskan pos belanja tersebut itu digunakan untuk 6 hal. Nah, salah satunya adalah untuk tanggap darurat. Nah, di sini maksudnya adalah
Suatu pos belanja itu dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang terkait dengan kondisi negara yang bersifat darurat dan penanganannya itu harus cepat dan juga segera mungkin. Nah, dengan kata lain, kebijakan pemerintah mengenai COVID-19 ini yang belum mendapatkan alokasi anggaran dalam APBN 2020 dapat tetap dijalankan dengan menggunakan pos belanja-belanja lain. Nah, seperti yang kita ketahui, pada praktiknya memang anggaran belanja lain-lain ini jarang sekali ya digunakan oleh pemerintah. Nah, hal ini terlihat pada realisasi anggarannya yang secara rata-rata hanya 25% dalam 4 tahun terakhir ini. Nah, pada tahun 2015 contohnya, belanja lain-lain itu hanya terserap sebesar 31,8%. Nah, kemudian pada tahun 2016 terserap sebesar 26,7%. Nah, di tahun 2018 dan 2017 terserap sebesar 17,7 dan juga 24%. Nah, dari sini realisasi anggaran itu juga selalu menjadi yang paling buncit di antara pos belanja negara lainnya. Nah, selama kurun waktu yang sama memang anggaran belanja lain-lain juga belum pernah digunakan untuk tanggap darurat. Nah, hal ini karena belum adanya kondisi yang sangat mendesak. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tahun 2018 sampai sekarang maupun 2015 itu menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada pos belanja lain-lain umumnya itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara atau biasa disebut dengan BUM. Kita sebagai penganalisis ekonomi harus melihat dari beberapa tinjauan. Nah, apakah pemerintah memiliki pos anggaran yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang belum dianggarkan? Seperti penanganan pandemi COVID-19 ini, dan jika ada anggaran yang tersedia, lalu berapa alokasinya untuk tahun 2020? Nah, pada tahun ini, tahun 2020, anggaran untuk belanja lain-lain itu ditetapkan sebesar 128 triliun atau 8%-nya dari belanja pemerintah pusat. Nah, dibanding dengan APBN 2019, alokasi belanja lain-lain di tahun ini meningkat sebesar 14 triliun atau sebesar 12%. Nah, sampai di sini sudah jelaskan dari mana sumber anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, dengan ketersediaan anggaran yang ada di Indonesia ini, seharusnya pemerintah Indonesia itu harus siap dan juga siaga dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menggurita ini. Nah, Kementerian Kesehatan dan para pakar kebijakan di lingkaran pemerintah pusat itu semestinya harus memahami berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Nah, tidak ada alasan kerja lamban karena tidak ada anggaran, kemudian karena anggarannya terlalu banyak. Nah, itu semua harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, dari contoh kasus yang pertama ini, kami melihat bahwa pemerintah pusat nampak kurang cekatan dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalangan publik menilai pemerintah cenderung selalu tertutup. Nah, seolah tidak menginginkan masalah ini berakibat buruk pada perekonomian nasional. Maka, grandesan penanganan COVID-19 yang digandrungi publik juga tidak urung tersampaikan. Semoga pandemi COVID ini segera selesai ya. Selanjutnya, kami akan membahas kasus yang kedua, yaitu alokasi anggaran dari pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Postur APBN baru setelah pandemi COVID-19. Tekanan ekonomi sebagai dampak dari virus corona menyebabkan pemerintah harus melakukan adaptasi dengan mengubah postur APBN 2020. Ketentuan ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang perubahan postur dan rincian anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2020. Berikut perubahan APBN 2020 pada bulan April Perpres 54 tahun 2020. Untuk pendapatan negara yang semulanya 2.233 triliun menjadi 1.760 triliun. Untuk keseimbangan primer yang semulanya 12,01 triliun menjadi 517 triliun. Untuk defisit semulanya 307,2 triliun meningkat menjadi 852,9 triliun. Untuk pembiayaan anggaran yang semulanya 307,2 triliun meningkat hingga menjadi 852,9 triliun. Untuk belanja negara semulanya 2.540 triliun meningkat menjadi 2.613 triliun. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi presiden atau yang disebut Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing anggaran, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Disease 2019 atau yang disebut COVID-19. Inti dari Inpres ini adalah agar pemerintah, daerah, dan kementerian lembaga anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan diubah untuk difokuskan kepada penanganan COVID-19, yaitu pada bulan April 2020. Pekan ini pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan dana senilai 405,1 triliun untuk penanganan virus corona di negara ini. Dana tersebut akan masuk ke dalam APBN tahun ini dan dimintakan persetujuan dari parlemen untuk bisa diterapkan. Dana tersebut nantinya akan masuk ke dalam postur APBN 2020. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor, yaitu berikut: dana penanganan COVID-19 pada bulan April. Bidang kesehatan sejumlah 75 triliun, biaya tersebut digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, yaitu untuk pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Selanjutnya untuk perlindungan sosial atau yang disebut jaring pengaman sosial sejumlah 110 triliun yang akan mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Sedangkan untuk insentif perpajakan dan KUR sejumlah 70,1 triliun. Dan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sejumlah 150 triliun. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana tersebut akan berasal dari berbagai macam sumber. Sebagai contoh, dana SSN dan membantu dunia usaha berasal dari penghematan belanja negara sekitar 190 triliun. Pada bulan Juni 2020, pemerintah menaikkan anggaran penanganan COVID-19 dari 405,1 triliun menjadi 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak menjadi 272,1 triliun atau bisa disebut sebesar 67%. Biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar 677,2 triliun. Besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal, yaitu bisa kita lihat dari gambar selanjutnya, yaitu untuk anggaran sebesar 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan. Rincian anggaran itu dibagi menjadi belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Selanjutnya diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19 sebesar 203,9 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan program Keluarga Harapan,
bantuan sembako, bantuan sosial, kartu prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai, dan untuk dana desa. Selanjutnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak COVID-19 sebesar 123,46 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. Selanjutnya, anggaran sebesar 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Pemerintah juga menganggarkan 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai sejumlah 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 pada bulan Juni adalah 677,2 triliun. Untuk perubahan postur APBN 2020 untuk dukung pemulihan ekonomi nasional, defisit anggaran sebesar 6,34% dari PDB. Setelah itu diketahui dari belanja negara sejumlah 2,738 triliun dan mengalami tumbuh negatif sebesar 61,7 triliun. Dan begitulah juga untuk pendapatan selanjutnya. Setelah itu ada alokasi dana diketahui bulan Juni dengan dana 600 ternyata diperlukan revisi Perpres pada 54 tahun 2020. Jadi untuk perubahan postur APBN 2020 untuk dukung pemulihan ekonomi nasional, defisit anggaran sebesar 6,34% dari PDB. Setelah itu diketahui dari belanja negara sejumlah 2,738 triliun dan mengalami tumbuh negatif sebesar 61,7 triliun. Dan begitu juga pun untuk pendapatan. Setelah ada alokasi dana, diketahui bulan Juni dengan dana sejumlah 600 ternyata diperlukan revisi Perpres 54 tahun 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh anggaran COVID-19 dari Pemkot yang ada di Indonesia, yaitu Pemkot Kota Mobagu. Nah, Pemkot Kota Mobagu sendiri telah mengeluarkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 82 miliar. Dan jumlah yang terserap sebesar 28 miliar atau 34%. Untuk serapan terbanyak anggaran ada di RSUD Kota Mobagu sebanyak 18 miliar. Kenapa? Karena RSUD ini telah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan nasional. Dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri, atau bisa disebut dengan BPKD, sudah menjelaskan ada 3 bidang serapan COVID-19, yaitu yang pertama dari bidang kesehatan sebesar 70 miliar 843 sekian, dan yang kedua dari bidang penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 9 miliar 296 sekian, dan yang ketiga dari bidang penanganan dampak ekonomi sebesar 2 miliar 721 sekian. Nah, sebelumnya Wali Kota Mobagu, Insinyur Haji Tatong Bara juga sudah menjelaskan jika Pemkot sudah menyiapkan anggaran penanganan COVID sampai Desember 2020. Mereka sudah menyiapkan dan mengikuti dari awal dan sudah ada perencanaan sampai Desember, termasuk pemberian sembako dan bantuan langsung tunai atau BLT desa. Jelas wali kota tersebut.
Dari total anggaran tersebut itu sudah termasuk untuk kesehatan dan perekonomian. Dan kata Pemkot Kota Mobagu baru 30% yang masih terpakai. Dan memang sudah mereka anggarkan, tetapi mereka mengikuti kebutuhan yang ada. Nah, tadi kan sudah saya bilang bahwa BPKD sudah menjelaskan ada 3 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang penyediaan jaring pengaman sosial, dan yang terakhir ada penanganan dampak ekonomi. Yang pertama, bidang kesehatan sebesar 70.843 sekian, dan yang terrealisasi ada 24.828 sekian, dan itu setara dengan 35,5%. Selanjutnya yaitu penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 9.296 sekian, dan yang terrealisasi ada 2.675 atau setara dengan 28,78%. Dan yang ketiga dari bidang penanganan dampak ekonomi sebesar 2.721 sekian, dan yang terrealisasi adalah 702.999 atau setara dengan 25,83%. Dan anggaran yang dialokasikan ke SKPD yang pertama yaitu Dinas Kesehatan, jumlahnya sebesar 19.171 sekian, dan yang terrealisasi adalah 5.506 sekian atau setara dengan 28,72%. Yang kedua dari bidang ketahanan pangan, jumlahnya sebesar 1.169 sekian, dan yang terrealisasi adalah 1.135 sekian atau 97. Selanjutnya yaitu Dinas Perdagangan dan UKM. Jumlahnya sendiri sebesar 15.680, dan yang terrealisasi adalah 15.680. Jadi 100% terrealisasi. Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar 200 juta, dan yang terrealisasi ada 191.193 sekian atau 95,60%. Selanjutnya ada dari Satpol PP, jumlahnya adalah 668.436 juta, yang terrealisasi ada 205.950 atau setara dengan 30,81%. Selanjutnya ada dari RSUD, jumlahnya sebesar 46.787 sekian, dan yang terrealisasi ada 18.182 sekian atau setara dengan 38,86%. Dan yang terakhir ada belanja tak terduga, jumlahnya yaitu 14.618 sekian, dan yang terrealisasi ada 2.915 sekian atau 19,95%. Dari jumlah-jumlah SKPD tersebut, totalnya ada 82.861 sekian, dan realisasinya totalnya ada sebesar 28.207 sekian. Dan jumlah persenan dari total semuanya ada 34,4%. Yang pertama, pemerintah mendapat anggaran COVID-19 ini dari pos belanja darurat atau yang dikenal dengan belanja lain-lain yang termasuk dalam kelompok belanja pemerintah pusat. Tekanan ekonomi akibat COVID-19 ini menyebabkan pemerintah harus mengadaptasi postur APBN 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Nah, dapat kita lihat dari dana alokasi yang telah dikeluarkan pemerintah pada bulan April sebesar 405,1 triliun.
Lalu pada bulan Juni anggaran sangat meningkat menjadi 667,20 triliun. Di sini pemerintah mengalami defisit sebesar 6,34% sehingga memerlukan revisi Perpres nomor 54 tahun 2020. Yang ketiga, lembaga di bawah pemerintah pusat yang menerima anggaran COVID-19 ini wajib melaporkan penggunaan anggaran, seperti Kota Mobagu yang telah kami tampilkan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu di negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini, dan sehat selalu bagi semuanya. Terima kasih.